Sekarang Jenderal TNI-nya aja kongko terus sama saya. Nah, Jenderal TNI-nya aja kongko terus sama saya nih. Tiap hari cari-cari. Nah, saya sekali-kali pengen ini ya, sama Jenderal Polisi gitu. Kita kongko di sini gitu ya. Seru kali ya. Nah, kita belum pernah masuk ya, Jenderal Polisi masuk ke kita ikut cerita gitu ya, masalah Papua masalah Habib Rizik gitu ya. Nah, Jenderal TNI-nya udah bolak-balik masuk ya. Jenderal TNI-nya udah masuk bolak-balik ya kan. Hari ini Tribun, Makassar, Manado, dan beberapa ya, Suara Merdeka, apalagi itu ya, heboh ya. Karena pembahasan kita kemarin tentang Hades dan Gehenna, ya dunia orang mati dan neraka. Wah, langsung viral lagi itu kemarin tuh. Ya, sampai kita cerita Yahya Waloni, kita cerita si Muhammad, mereka masuk neraka ya. Heboh. Nah, sekarang Nabi ke-26 dibawa ke surga. Apakah Nabi ke-25 dibawa ke surga? Oh, tidak. Ya, nanti saya tunjukkan betapa anehnya nanti surganya Nabi ke-25. Nampaknya surganya Nabi ke-25 ini ada di awang-awang. Termasuk ada langit ke-1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, ke-6. Wah, itu kacau tuh, itu bisa terjadi accident tabrakan, itu bisa ada pesawat. Nah, jangan-jangan pesawat jatuh, ujuk-ujuk jatuh itu karena nabrak surga itu kali ya. Nabrak langitnya Nabi Isa, Nabi Abraham, Nabi Musa tuh ditabrak tuh makanya. Nah, bisa jadi karena itu kan. Tapi kalau Nabi ke-26 dibawa ke surga beda lagi. Nah, bagaimana dengan orang yang sering bolak-balik ke surga? Karena harus dicocokin dulu sama Nabi ke-26 nih. Surganya bener apa enggak nih? Harus tanya dulu sama Nabi ke-26. Surganya salah lagi, ngarang-ngarang lagi. Surganya ada yang jual es tungtung, ada yang jual es walls, ada yang jual tuak. Itu kan kalau surganya Muhammad kan jualan tuak itu kan. Ada yang buka Alexis, buka kali jodoh, ya surganya Muhammad itu kan. Buka kali jodoh sama Alexis di sana. Makanya ditutupin supaya dipindah ke sana bidadarinya kan. Dipindah ke sana, dipindah ke surga, dipindah ke surganya Muhammad, bidadarinya. Nah, lalu surga yang mana nih yang dikunjungin oleh Nabi ke-26? Yang jelas bukan yang ada pesawat terbangnya bisa lewat di sana, ya. Yang ada pesawat terbangnya ulang-alik nanti bisa nabrak Nabi Abraham apa Nabi Musa ketabrak di sana. Makanya bolak-balik Nabi Musa itu masuk rumah sakit karena ketabrak sama Boeing 707. Tadi ya, nampaknya begitu. Yang kita lagi kirim kursi roda ke Indonesia, pesawatnya Pak Putih tadi itu lagi nabrak Abraham, nabrak Nabi Musa. Makanya bolak-balik masuk rumah sakit, Nabi Musanya ketabrak pesawat, ya kan? Itu dia. Karena surganya ada langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, ini pertanyaan yang harus kita pertanyakan kembali. Ya, jadi hari ini ada kabar, saya sampaikan kabar dulu ya, bahwa ada diviralkan lagi supaya Joseph Paul Sang masih ditangkap. Tapi ya Waloni masih belum ditangkap-tangkap ini sama yang lainnya ya. Tak kunjung ditangkap Joseph Paul Sang yang dulu ngaku Nabi kok dulu sampai sekarang juga masih ngaku ya. Kok dulu. Sekarang juga masih ngaku Nabi ke-26. Kini justru berulah lagi ya, bingung ya ulahnya. Kok bukan kini tiap hari juga saya di sini ya. Ini tambah ganteng aja fotonya ya. Oke, ini tanggalnya 11 Agustus ya. Tadi sore ya, yang 17.31. Ya, salah satunya mana tadi sih beritanya? Salah satunya pemilik akun Mugiwara Luffy. Siapa bilang kalau Yahya Waloni kalau mati masuk neraka tulisnya. Oh, sorry, ini langsung bypass ya. Nah, mesti dari nomor 1 nih. Lihat, mesti dari nomor 1. Nah, masih kenal Joseph Paulus yang dulu viral? Ya kenal. Ya, rugi Anda dulu belum minta tanda tangan saya. Karena mengaku Nabi ke-26. Alhasil Polri terus memburu Cindy Paulus Suryo Mulyono alias Joseph Paulus yang dilaporkan atas tuduhan penistaan agama. Dia menghebohkan dengan mengaku sebagai Nabi ke-26. Paulus yang berada di luar negeri sejak 2018. Polri yakin Joseph Paulus yang masih berada di Jerman. Besok kita ketemu ya di Dortmund tanggal 22 Agustus. Ya, nah, kalau mau ketemu saya di Dortmund ya tanggal 22 Agustus
di sentrum atau di stad apa itu namanya di Schloss-Platz-nya Dortmund itu. Pada April 2020 lalu, Joseph Paul Sang jadi sorotan lantaran mengaku Nabi ke-26. Ya. Masih ingat Joseph Paul Sang dulu viral mengaku Nabi ke-26, kini sebut Yahya Waloni masuk neraka. Loh, emang lah gimana sih? Al-Quran yang ngomongin kok ya. Sosok Joseph Paul Sang menjadi perhatian masyarakat setelah viral tantang warga melaporkan dirinya ke polisi karena mengakui sebagai Nabi 26 melalui forum diskusi via Zoom. Ia pun mendapat kecaman karena diduga menistakan agama. Pada 2020, April 2020 lalu, loh, kok April 2020, setahun yang lalu dong ya. Ya, anyway lah, biarlah. Dan jadi sorotan antara mengaku Nabi ke-26. Tak hanya itu, dia bahkan menantang akan memberikan uang, dan seterusnya. Pernyataan tersebut Joseph tersangka penistaan agama. Wah, kejamnya ya. Namun hingga kini Joseph Paulus Sang belum tertangkap. Nah itu. Pihak kepolisian mengatakan bahwa masih melacak keberadaan apologet Kristen tersebut. Kabar terbaru Joseph Paul Sang kembali aktif memberitakan materi dan diskusi. Oh, bukan kembali aktif, saya dari dulu juga aktif, nggak pernah pray, ya, nggak pernah libur. Nah sekarang Sabtu saya liburkan karena kan sudah udah nggak ada ini lagi. Dulu sampai Sabtu saya kerja loh. Jadi bukan kembali aktif, malah saya kurangin sekarang yang hari Sabtu ya. Apologetika Kristen adalah ilmu sistematis yang mempertahankan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Namun dalam kegiatannya itu tak jarang Joseph Paulus Sang menyentil hal di luar materi. Loh, saya itu menyentuh Islam karena Islam itu nyenggol-nyenggol Kristen. Goblok juga nih wartawannya nih. Ya, seperti tampak pada live streaming berjudul pelajaran tentang dunia orang mati versus neraka di kanal YouTube Joseph Paulus Sang. Penelusuran Tribun Timur, Joseph Paulus Sang saat memberikan ucapan pembuka. Joseph Paulus Sang mengatakan tidak ada nabi yang pernah melihat isi neraka. Emang nggak ada. Semua orang yang sekarang masuk dunia orang mati. Tidak satupun para nabi melihat apa yang terjadi, yang melihat orang-orang disisa di neraka. Nggak ada. Betul. Ya, ini pintar ini. Di kata Paulus Sang dilansir tribuntimur.com dari video tersebut. Jadi kalau ada orang Kristen tiba-tiba ngelihat orang disiksa di neraka, maka perlu kitab suci baru kita. Nah itu makanya Muhammad bikin kitab suci baru ya. Karena tidak ada satupun nabi yang melihat ada orang di neraka. Tambahnya Joseph Paulus mengatakan memang akan ada yang disisa di neraka. Namun kata dia tidak ada yang melihat satu orang pun para nabi yang melihat ada orang sedang disiksa di neraka. Emang nggak ada. Coba lihat ya tampangnya saya dengan tampangnya Yahya Walni, gantengan saya jauh bumi langit bagaikan ya kan bumi langit surga neraka ya kan yang satu ahli surga yang sebelah kanan Yahya Walni ahli neraka. Nggak ada, semua penglihatannya berhenti di kondisi neraka itu seperti apa, yaitu api yang menyala, ulatnya tidak akan mati. Baru kali ini Tribun Timur ini pinter ya, biasanya rada-rada on. Nah, kali ini Tribun Timur mengutipnya dengan baik sekali ya. Lihat ya. Dia melanjutkan tidak ada cerita tentang jenis hukuman di neraka. Nggak ada ceritanya. Nanti karena lidahnya suka bohong, ditarik, dijepit. Wah, itu Islam banget. Benar ya. Islam Hindu banget. Pagan itu. Karena yang dimasukkan itu jiwanya. Yang dimasukkan karena kan jiwanya memang. Ya. Jadi gimana caranya titiknya dijepit-jepit. Dia nggak tulis titiknya dijepit-jepit. Dia malu ya. Tribunnya titiknya dijepit gitu kan. Masih tulis kan lucu kan Tribun Timur kan. Kurang sip nih. Joseph Paulus Sang pun lantas menyentil Nabi Muhammad dan Ustadz Yahya Waloni. Dia menyebut Yahya Waloni pasti akan masuk neraka. Itu saya tanda tanya. Kalau kan tadi kan orang Islam bilang, ya, jadi saya bilang Yahya Waloni pasti masuk neraka. Tapi kalau sekarang Muhammad ada di mana? Ya, dia ada di Hades. Benar kan? Di alam barsyah kan? Kalau versinya Islam, Muhammad ada di neraka. Ya, kan pasti masuk neraka. Tadi kan kemarin surat Maryam 71 itu. Ditanya Muhammad kalau menurut Islam ada di neraka, kalau menurut Kristen Muhammad ada di Hades, dunia orang mati, di Seol. Karena nggak percaya Yesus, dia menyangkal Yesus ya. Antikris adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak, dan Yesus berkata Allah tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Video Polsun ramai dikomentari netizen, salah satunya pemilik akun. Siapa yang bilang kalau Yahya Waloni kalau mati masuk neraka? Lah memang saya lah gimana?
Yang punya akun juga bodoh juga. Siapa yang bilang? Ya saya, ya kan? Nah, kalau Bapak nggak punya pengalaman mimpi, yang mana Tuhan membelikan neraka, memang nggak ada yang mimpi. Nabi-nabi juga nggak ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku mimpi, ya dia kudu jadi nabi juga. Nah, kalau dia bukan nabi, jangan ngeklaim pernah ngelihat neraka segala macam. Dia mesti bikin kitab suci baru, ya kan? Karena yang sebelumnya nggak ditulis. Nah, lalu kita mau pegang yang mana? Ya terserah Anda. Ya Anda mau pegang Tony Daud Simeon, siapa Daud Tony? Apa Anda mau pegang Philip Antova tentang nerakanya? Atau Anda mau pegang Alkitab? Anda percaya Philip Antova atau percaya Alkitab? Kalau saya nggak percaya Philip Antova. Ya, kenapa? Karena pakaiannya mewah-mewah dia. Mana ada di Alkitab hamba Tuhan pakai pakaian mewah-mewah begitu? Nggak ada, ya kan? Nah, kalau Bapak nggak punya pengalaman, beraninya di luar negeri. Wah, begitu luar negeri. Saya dari Indonesia kan sudah berani dari dulu. Gimana sih? Ya, semoga cepat dihukum. Wah, udah berapa tahun ini nggak dihukum-hukum. Ya, nah, ini kan pengecut saja kau sembah bule yang pakai kolor dipajang di tembok. Nah, ini kan supaya tahu orang Islam pun bangsa biadab, ya kan? Konferensi pers. Mabes Polri terus koordinasi dengan Interpol untuk menangkap Joseph Paulus yang dianggap telah meresahkan kebinekaan di tanah air. Ya karena memang mentalnya kalian itu cemen, ya kan? Tersangka kasus penistaan agama Joseph Paulus sangat ini belum tertangkap. Disampaikan Kabar Eskrim Polri Komjen Agustus Andianto bahwa pihaknya mencoba mencari tahu keberadaan Joseph Paulus di negara tempat diduga tersangka berada. Otoritas Belanda, info terakhir di sana dan Jerman kita tunggu. Kewenangan kita nggak sampai ke sana, memang nggak bisa. Karena apa yang saya omongkan ini tidak melanggar hukum. Ya, Barreskrim juga menggandeng Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri dalam memburu Joseph, dilakukan upaya maksimal supaya sudah kerjasama Kumham dan Kemenlu. Ya, ujar Jenderal Polisi Bintang 3-nya. Sekarang Jenderal TNI-nya aja kongko terus sama saya. Tertawa jahat. Nah, Jenderal TNI-nya aja kongko terus sama saya nih. Jabar dicari-cari. Nah, saya sekali-kali pengen ini ya, sama Jenderal Polisi gitu. Kita kongko di sini gitu ya. Seru kali ya. Ini kita belum ya, Jenderal Polisi kongko sama kita belum pernah. Ya dulu pernah masuk yang ini ya, dir narkoba itu, aduh saya sampai lupa dulu namanya siapa itu, dulu pernah masuk ya, ikut Doa Fajar, sama Dharma Parengkun dulu sempat masuk ya. Nah, kita belum pernah masuk ya, Jenderal Polisi masuk ke kita ikut cerita gitu ya, masalah Papua ke, masalah Habib Rizik ke gitu ya. Nah, Jenderal TNI-nya udah bolak-balik masuk ya, Jenderal TNI-nya udah masuk bolak-balik ya kan. Nah, politisinya juga udah masuk. Nah, yang belum ini polisi nih, yang jadi mulai dari red notice sampai upaya pencabutan paspor. Saya berdoa supaya paspor saya dicabut ya. Sudah diajukan. Nah, semoga paspor saya itu dicabut. Nah, malah bagus itu. Tidak usah pulang sekalian. Nah, kalau punya bini, pulangnya telat terus kan. Nggak usah pulang sekalian. Nah, harusnya begitu kan. Dilansir Tribun Timur. Ya, ini salah nulisnya ya. Ini Tribun, salah nulisnya. Ini. Nah, Mabes Polri menetapkan Paulus sebagai tersangka setelah memastikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Udah enggak sih, sudah lepas ya. Kalau di Eropa, Anda mengajukan warga negara Eropa, Anda tidak perlu laporan sudah melepaskan kewarganegaraan sebelumnya, karena di sini boleh double citizen. Nah, Indonesia memang nggak boleh ya. Kalau di sini nggak boleh. Kalau di sini boleh. Anda punya double citizenship boleh ya. Nah, harus beda double citizen, paspor dengan citizen apakah identik? Enggak ya. Paspor itu kan cerita tentang ada citizenship, ada nationality ya. Paspor ini ada satu lagi tentang residential. Nah, itu Anda harus bedakan lagi. Makanya di sini boleh double citizenship, double paspor, boleh ya. Penyidik Cyber Mabes Polri juga telah memasukkan nama Siti Paulus Mulyanto Joseph Paulus ke dalam daftar pencarian orang DPO Interpol. Polisi menjerat, aduh lama amat, kesian. Polisi menjerat Paulus dengan pasal penodaan agama ancaman 5 tahun penjara. Ya kan, terus, aduh capek bacanya. Siapakah Joseph Paulus penelusuran Tribun Timur dalam berpikirnya merupakan bagi apologetan atau apologi berasal kata Yunani pada pembelaan. Apologetika adalah ilmu dalam
kaitannya dengan pembelaan. Adapun apologetika Kristen adalah ilmu sistematis mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis Kristen. Salah jauh ya, menjawab pernyataan sikap maupun skeptisisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerahkan kepercayaan kepada Allah yang terdapat dalam Alkitab, salah satunya Islam. Pembelaan ini dapat ditujukan kepada pemeluk agama yang lain, aliran Kristen lain, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu, atau kepada orang beriman biasa yang ingin awam ya, yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. Mengajar melalui buku maupun medsos, melalui masih di bionya, Joseph Paulson mengajar dan memuridkan melalui artikel. Iya, saya punya murid di SOM, saya tiap hari mengajar 30 orang di SOM ya. Ada di kelas evangelis dari Senin sampai Jumat, kelas Eropa ya dan Indonesia. Ya, kelas Indonesia itu jam 6, Senin sampai Jumat jam 6, kelas Eropa itu kita ada 2 ya, dari dulu ada 3 kelas ya, sekarang ada 2 kelas. Jam 9 waktu Eropa. Gitu ya. Jadi kalau yang aktif sekarang kita ada sekitar 150 orang ya yang ada di kelas Indonesia, yang di kelas Indonesia, yang di Eropa ada sekitar 30 orang ya yang aktif, yang sekarang tiap hari di SOM secara aktif. Yang ada member saya yang ada di YouTube ada 370-an member. 300 sekarang 378 atau kemarin 383 sempat ya, turun 378. Member yang di YouTube ada 370-an lah ya, yang ada di member yang ada di YouTube yang join member. Gitu ya. Dan saya memang dulu menulis buku ya. Sampai sekarang saya masih kirim PDF-nya. Ia mengaku sudah membaptis ratusan orang Indonesia dan benua Eropa. Oh ya memang. Ya, apologet Kristen memberitakan Injil, mengajar, memberikan melalui artikel, buku-buku, maupun tulisan media sosial, seminar menjauh iman Kristen. Telah membaptis ratusan orang ex-Islam yang telah disadarkan melalui pemberitaan Injil yang dilakukan baik tulisan maupun tulisan di Indonesia. Kan saya sering tunjukkan kan videonya, dan beberapa orang memang sudah banyak dibaptis. Di YouTube ini saja setahun ini kita udah lebih dari 10 orang kali ya yang di YouTube ya. Berdomisili di Jerman. Joseph Paulson sejak 28 September 2009. Pada deskripsinya YouTube-nya menulis sebagai founder The Reform Foundation dan Hagios Apologetic Center, berdomisili di Bremen, Jerman. Subscribersnya ada 84.000, 85.000 ya. Tambah 20.000 di Hagios, 24.000. Jadi ada 110.000 ya. Sekarang ada 110.000 subscribernya. Mengaku Nabi ke-26 ya. Hal tersebut disebutkan dalam forum diskusi SOM, diposting di YouTube-nya dengan judul Puasa Lalim, berdurasi 3 jam. Namun viral potongan video mengaku Nabi ke-26. Bahkan dia juga menantang siapa saja ya. Ini orang yang sudah ngelaporin belum pernah email ke saya. Yang ada adalah orang ngaku-ngaku. Ya jangan. Anda yang ngelapor baru saya kasih 1 juta. Kalau Anda bisa udah cuma gitu doang, udah capek ya. Oke. Nah, hari ini Nabi ke-26 mengaku dibawa ke surga.